Pendeta Yusak Sulaiman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang juga adalah pendeta dengan tugas khusus utusan Gereja Kristen di Indonesia, akan menyampaikan kesan apresiasi yang sangat menyemangati. Mungkin tidak banyak orang di sekolah-sekolah teologi di Indonesia maupun warga gereja di Indonesia yang pernah bertemu dan bercakap-cakap langsung dengan Profesor Yan Aritonang. Namun saya yakin banyak orang yang mengenal wajah beliau melalui buku-buku yang dipergunakan para dosen dan para pendeta untuk pendidikan dan pembinaan. Pendeta Aritonang memang penulis yang handal dan sangat produktif. Tulisan-tulisannya sangat berbobot dan disusun berdasarkan hasil pembacaan serta penelitian yang sangat serius. Ia pun sangat rajin menerbitkan buku, baik monograf maupun karya bersama dengan banyak orang lain, baik lintas gereja, bahkan lintas iman. Belum terhitung lagi karya-karya ilmiah non-buku yang dihasilkannya. Dalam berbagai kesempatan pendidikan dan pembinaan yang saya lakukan di sekolah-sekolah teologi dan di gereja-gereja, saya biasa mempromosikan karya-karya Dr. Aritonang. Khusus di gereja, ada kebiasaan dan kecenderungan untuk mempersoalkan perbedaan-perbedaan antara gereja atau denominasi. Buku lama Pak Aritonang yang masih terus dicetak ulang oleh penerbitnya merupakan buku yang selalu saya anjurkan untuk dibaca, dimiliki, bila bukan secara pribadi, minimal oleh perpustakaan gereja, yaitu berbagai aliran di dalam dan di sekitar gereja. Cetakan pertamanya tahun 1995. Saya menganjurkan buku ini karena saya menyukai pendekatan yang dipergunakan Profesor Aritonang. Beliau tidak lagi menggunakan pendekatan usang yang menganggap perbedaan dan keragaman di dalam kekristenan sebagai alasan untuk menghukum, bahkan mengutuk yang berbeda. Yang berbeda biasa disebut sebagai sesat atau bidat. Hal ini mempersulit dan menjebak gereja-gereja untuk terus hidup dalam permusuhan internal. Perbedaan dan keragaman yang sedemikian banyak dan rumit memang merupakan persoalan klasik bagi Protestantisme sejak 5 abad yang lampau. Oleh karena itu, pendekatan permusuhan dan penghakiman sama sekali tidak menolong dalam menanggapi perbedaan yang ada. Semangat dan pendekatan yang dipergunakan Dr. Aritonang dalam bukunya itu kiranya dapat menolong gereja-gereja untuk saling lebih memahami satu sama lain. Bagi saya, buku ini layak menjadi salah satu kanon atau buku standar dalam kekristenan, minimal di Indonesia. Dirgahayu Pak Yan, selamat memasuki emeritasi kedua. Pak Yan layak mendapat penghormatan baik sebagai pendeta emeritus dan segera sebagai guru besar emeritus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan testimoni, cerita, dan juga apresiasi dari Antonius Tri Sulistianto, Kepala Divisi Penerbitan BPK Gunung Mulia. Shalom. Pada suatu hari di awal tahun 2019, Prof. Yan Aritonang datang ke kantor BPK Gunung Mulia dan mengungkapkan rencana untuk menulis kamus teologi. Kami menyambut baik rencana ini, mengingat beberapa kamus yang sudah ada tidak memadai lagi. Bahkan beliau kemudian meminta surat tugas dari BPK Gunung Mulia untuk menunjukkan keseriusan penulisan ini. Hari-hari berikutnya, saya sering mendapatkan CC email sekaligus progress report. Banyak pihak beliau hubungi untuk berkontribusi, dan memang sejak awal beliau memikirkan kamus ini mesti bersifat ekumenis, lintas gereja dan lintas denominasi. Ada 67 kontributor dengan 2 orang guru besar sejarah gereja sebagai penyunting, yaitu Prof. Yan Aritonang sendiri dan Romo Edi Kristianto.
Dalam salah satu email progress report, beliau menyebutkan bahwa proses penulisan tetap diupayakan di tengah banyak gangguan kesehatan. Beliau pernah bercerita bahwa berat badannya setiap minggu turun. Kami juga sangat sedih ketika beliau mengatakan, semoga sempat selesai sebelum saya berakhir. Saya ingat beliau sedang berobat di Rumah Sakit Mahkota Melaka di Malaysia pada pertengahan Oktober 2019 ketika kami memohon kesediaan beliau memimpin ibadah HUT BPK Gunung Mulia yang ke-73. Akhirnya setelah proses panjang penulisan dan koreksi, kami menerima naskah final pada November 2020. Ada 1.400-an lema dalam kamus ini, luar biasa. Kami bersyukur dan merasa terhormat karena menerima naskah yang sangat bermutu dan pastinya sangat bermanfaat. Di sisi lain, ini sungguh menantang. Meskipun ada ketidakpastian dalam situasi pandemi, kami memutuskan untuk tetap menyiapkan naskah, menyunting naskah, dan membuat tata letak. Akhirnya kami memberanikan diri untuk melakukan soft launching pada ibadah HUT BPK Gunung Mulia yang ke-75 tanggal 1 November 2021 yang lalu. Kami berterima kasih karena dipercaya ikut melahirkan karya monumental ini. Kamus Gereja dan Teologi Kristen setebal 800-an halaman ini membantu kita semua untuk lebih memahami dan mengenal Gereja Kristus serta menjalankan tugas perutusan gereja. Kita sebenarnya bisa melihat pelaksanaan tugas gereja itu antara lain lewat teladan Prof. Yan Aritonang dalam segala upaya beliau untuk menerbitkan kamus ini. Selamat ulang tahun Prof. Yan, semoga senantiasa sehat, diberkati Tuhan, dan makin menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Terima kasih.